Oke, baik. Ya, kita akan melanjutkan bahasan tadi pagi, yaitu surah Al-A'la ayat ke-8. Kita sudah bahas ayat ke-8-nya sampai wa nuyassi. Nah, sisanya kita manfaatkan waktu kita selama kurang lebih 45 menit ya, sebelum menjelang waktu asar di Bandung, insyaallah ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja bahasan kita teman-teman sekalian. Sekarang kita akan coba berfokus terhadap huruf huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya kira-kira huruf apa teman-teman? Ini nama aslinya adalah huruf ro. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Nah, huruf ro itu teman-teman sekalian dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya. Huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Jadi gini ya, teman-teman sekalian. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Oke. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Oke. Nah, kaidahnya disebut dengan makhraj. Oke. Makhraj huruf ro, tempat keluar huruf ro itu dilafalkan dari mana? Nah, dilafalkan dari punggung lidah. Oke. Nah, punggung lidah itu bagian yang mana? Gitu kan? Punggung lidah itu bagian yang ini teman-teman. Saya izin zoom ya. Bismillah. Nah, nih. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya, kalau kita lihat seperti ini, nah huruf ro itu dilafalkan dari bagian ini. Nah, berarti begini. Nah, punggung lidahnya yang menempel, ujung lidahnya dia tidak diarahkan ke langit-langit, tapi di punggung lidahnya. Kalau kita izin lafalkan teman-teman sekalian, maka pelafalannya seperti ini. Ru. Ujung lidahnya dia seperti membentuk huruf fi ya. Ru. 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 Aru. Jadi si ujung lidahnya itu nggak betul-betul nempel, tapi dia disentuhkan dari bagian punggung lidah. Bisa terlihat nggak? Ru. Ya, aru. Jadi si punggung lidahnya, bukan betul-betul si ujung lidahnya. Ya, bisa difahami sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Lanjut, kita tidak sedang membahas huruf shad ya. Lanjut. Selanjutnya, ya, huruf ro di sini, jadi dia tidak dilafalkan dari betul-betul ujung lidahnya, ya, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidahnya. Oke. Sip li dhohrin adkhalu. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf masih dari huruf ro. Salah satu ya kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro apa coba teman-teman? Seringkali di antara kita melafalkan huruf ro ini dilafalkan dengan getaran yang berlebihan atau getaran yang terlampau banyak. Saya izin tulis dulu ya biar teman-teman nanti yang pengen foto silakan di foto, ya yang pengen screenshot silakan di screenshot. Nah, huruf ro itu ya jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang terlampau banyak atau berlebihan. Ya. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Wa nuyassiruka. Maaf itu yang betul. Yang salah begini. Wa nuyassiruka. Huruf ro ya dia tidak dilafalkan dengan getaran yang berlebihan atau getaran yang banyak. Wa nuyassiruka. Kenapa? Karena huruf ro dia memiliki sifat. Ya, jadi setiap huruf-huruf hijaiyah itu dia memiliki sifat-sifat huruf. Nah, huruf ro itu memiliki sifat huruf yang namanya adalah takrir. Takrir itu apa? Takrir itu artinya warra wa bitakririn ju'il. Dia itu bergetar tapi tidak terlampau berlebihan. Jadi kalau kita lafalkan getarannya tidak getaran yang ro, ri, ru. Oh, tidak seperti itu. Terima kasih tadi Bunda Fatmawati ya gift-nya barakallahu fikum. Jadi dia dilafalkan getaran yang tidak terlampau berlebihan. Ru, ri, ru, ru, ri, ru, ri. Bukan dengan getaran yang ro, ri, ru, Tidak ya. Jadi bukan getaran yang dia dilafalkan dengan berlebihan. Ro wa nuyassiruka tidak, tapi wa nuyassiruka. Ru, ri, ru, dia tidak berlebihan getarannya. Ya. Nah, gimana caranya? Nah,
agar getaran huruf ro tidak berlebihan, huruf ro memiliki sifat yang disebut dengan inhiraf. Walinhiraf suhiha. Jadi inhiraf itu apa? Inhiraf itu artinya adalah menyimpang atau penyimpangan makhraj. Ya, yang asalnya huruf ro itu dilafalkan begini. Ya. Nih, ujung lidah disentuhkan ke langit-langit, dia langit-langit ke arah langit-langit yang depan. Nah, inhiraf itu dia yang asalnya ke sini, dia digeser ke dalam, didorong ke dalam. Ro, ri, ar, ar. Jadi kayak didorong ke dalam ketika nempel ke langit-langit depan digeser. Ru, digeser ke dalam. Ketika nempel tuh geser. Ru, itu mengurangi getaran. Kalau teman-teman selama ini melafalkan huruf ro susah, saya getaran huruf ro-nya sering offside, sering over gitu ya. Ah, itu coba diupayakan dengan sifat inhiraf tadi pada huruf ro. Huruf ro punya sifat namanya adalah inhiraf. Dia ada penyimpangan makhraj. Ya, ru, ri, ru, r, r. Nah, digeser ke dalam. Ya, dipraktekin nggak nih coba yang di rumah? Cuman nyimak, dipraktekin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipraktekin nggak? Dipraktekin nggak? Coba, mana nih? Halo, assalamualaikum. Dipraktekin nggak? Nggak bisa kalau cuman menyimak nggak bisa. Harus ikut praktek. Dipraktekin, ya. Oke, sip. Ru, jadi dia digeser ke dalam. Ru, ri, ru, aru, ya. Dipraktekin ya. Oke, sip, ya. Nah, jadi yang asalnya dia menyentuh ke langit-langit bagian sini. Nah, ini huruf itu digeser ke dalam. Jadi aru. Nah, itu pergeseran penyimpangan makhraj yang asalnya di sini dia menyimpang ke arah dalam. Itu yang membuat huruf ro getarannya bisa teratasi. Jadi dia nggak berlebihan. Aru. Aru. Ru, ya. Ru. Nah, jadi dia ada apa namanya? Ujung lidah menyentuh langit-langit. Punggung lidah, bukan ujung lidahnya banget. Ya. Oke, baik. Ya, dipraktekkan ya, harus dipraktekkan. Ya, karena tajwid itu ilmu praktek, bukan ilmu sekedar ilmu yang nyampe ke otak teman-teman saja. Enggak. Ya. Oke, jadi getaran huruf ro tidak boleh banyak. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Warro wabitakririn ju'il. Dia tidak bergetar dengan berlebihan. Ya, biar getarannya dia takrir, dia punya sifat namanya inhiraf tadi ya. Inhiraf itu penyimpangan makhraj. Jadi yang asalnya huruf ro dilafalkan ujung lidahnya ke arah langit-langit bagian mengarah ke depan, dia agak digeser ke dalam sedikit. Aru gitu. Oke. Sip, Bang, susah, nggak apa-apa, teman-teman nggak harus langsung bisa ya, karena ngaji itu bukan masalah teman-teman cepat atau tidak, ekspres atau lambat, enggak. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ya, oke, lanjut. Jadi getarannya nggak boleh banyak. Wanu yasiru, ya nggak boleh wanu yasiru, ataupun karena teman-teman tahu huruf ro itu punya sifat takrir. Dia tidak boleh berlebihan. Teman-teman akhirnya justru menghilangkan getaran huruf ro. Contohnya wanu yasiruka. Oh, nggak begitu. Ya, jangan juga melafalkan huruf ro karena tahu sifat takrir, getarannya tidak berlebihan. Teman-teman justru menghilangkan getarannya. Ro, ri, ru, bar, rar. Keliru. Ya. Oke. Ya, berbelok, betul. Berbelok ya, penyimpang makhrajnya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, selanjutnya huruf ro-nya di sini teman-teman perhatikan. Huruf ro-nya di sini dia berharokat apa? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun nih, di atasnya ada tanda simbol angka 9 seperti ini, atau simpul angka 9 seperti ini. Ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis. Namanya adalah harokat
dhammah. Oke, sip. Huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal u. Ya. Maka huruf ro-nya di sini teman-teman sekalian tidak kita lafalkan ya ro ataupun ri, tapi dia dilafalkan ru dengan vokal u. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Ya, simpul angka 9 dhammah mesti dibaca dengan vokal u. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan harokat dhammah kita? Oke. Jadi gini, huruf berharokat dhammah itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Ya, kecuali dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatima illa, huruf berharokat dhamma tidak akan pernah sempurna illa kecuali dengan cara apa? Bi dhammi syafataini dhamma. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita ke arah depan. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhamma, muncung monyong mulutnya, ya. Wa nuyassiruka wa nuyassiruka wa nuyassiruka ru. Kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah dan bibir teman-teman cuman seperti ini contoh pelafalan yang kurang sempurna untuk harokat dhammahnya. Perhatikan. Wa nuyassiruka lil yusra. Perhatikan, huruf-huruf vokal u-nya, harokat dhammahnya itu tidak sempurna. Wa nuyassiruka lil yusra. Tidak ya. Tidak ada huruf harokat dhammah bunyi vokal u yang sempurna hanya dengan mengucapkan u. Tidak, tapi u. Pastikan dia muncung. Pastikan dia monyong. Ya. Oke. Jelas? Sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, dia mm. Apa itu mm? Mm itu maksudnya adalah maju mulutnya, monyong mulutnya, dan muncung mulutnya. Ajib. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Wa nuyassiru. Muncungkan, monyongkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Huruf ro berharokat dhammah itu mesti dibaca dengan keadaan yang tebal ya. Huruf ro ketika dia berharokat dhammah ataupun ketika ro-nya berharokat fathah baris atas, maka ro harus dibaca dengan tebal. Bagaimana cara menebalkan huruf tebal? Huruf tebal itu dilafalkan dengan cara PLN. Apa itu PLN? PLN itu maksudnya adalah pangkal lidah naik. Ya, istilahnya adalah isti'la. Istilah untuk PLN dalam kaidah tajwid itu nama istilahnya adalah isti'la. Isti'la. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf ro dan ketika dia harus dibaca dengan keadaan yang tafkhim atau tebal, maka pastikan dia sifatnya adalah isti'la. Angkat pangkal lidahnya. Ya. Angkat pangkal lidahnya. Bang, bukankah huruf ro itu bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal? Kenapa dia sifatnya isti'la? Karena huruf ro itu punya dua wajah. Dia bisa dibaca tebal, ya. Dia ada kondisi di mana huruf ro harus dibaca tebal, ada kondisi di mana huruf ro harus dibaca tipis, ada kondisi di mana huruf ro bisa bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi huruf ro itu memang basicnya dia istifal, tipis, tapi ketika dia di dalam kondisi tertentu maka dia harus dibaca tebal. Ya. Oke, tidak ada huruf tebal yang tidak mengangkat bagian pangkal lidah. Ya, tidak ada huruf yang tebal tanpa mengangkat pangkal lidah, nggak ada. Kalau huruf tebal tidak diangkat pangkal lidah maka dia bukan huruf tebal. Ya. Oke. Jelas? Nah, maka lafalkan ro berharokat dhammah, jangan cuman ru, tapi angkat pangkal lidahnya. Ru, ya. Kalau ro dibaca tipis, ri, ya. Oke, jelas sampai sini? Sip, kita lanjut ya. Jadi kita bahas sesuai dengan bahasan contoh ayat. Yang di luar bahasan contoh ayat tidak akan saya bahas dulu. Oke, biar nggak melipir melebar kemana-mana. Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, ya. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ro berharokat dhammah, maka pastikan dia muncung dan dibaca dengan keadaan yang tebal. Bukan dibaca cuma sekedar wa nuyassiru.
bukan ru tapi ru. Wa nuyassiru ru. Bedakan antara ru dengan ru. Ya. Oke, baik. Fahami apa yang sedang kita bahas. Yang di luar pembahasan ini saya nggak akan bahas. Paham? Baik, kita lanjutkan. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan. Ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa namanya? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf kaf. Ya. Oke. Sip. Saya bermohon ya kepada Allah, boleh? Saya akan mendoakan khusus untuk teman-teman yang sudah ikut mensyiarkan live ini. Saya akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang ikut mensyiarkan live ini, bagi siapapun yang ikut ya menyebarluaskan konten-konten ngaji, ya Allah. Ya, Allah tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah lelah mencatat segala bentuk amal solih teman-teman sekecil apapun. Ya, jangan kira ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut. Nah, jadi huruf ini namanya adalah huruf kaf. Ya, huruf kaf. Nah, huruf kaf ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Beres. Huruf kaf itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, beres. Itu huruf kaf. Ya. Oke. Namun kita akan coba telaah lebih jauh. Salah satu sifat yang khas dari huruf kaf adalah nama sifatnya adalah nama sifatnya adalah hams. Ya. Oke, nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Oke, kita bahas secara basic. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, hams itu secara mendasar artinya adalah menghembuskan angin atau mengalirkan nafas. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf-huruf hijaiyah ya, yang dia punya sifat hams, teman-teman belajar nih per huruf. Lalu teman-teman dapati ada huruf yang dia punya sifat hams. Nah, itu artinya dia punya sifat yang mengalirkan nafas. Tapi ada pengecualian, ada pengkhususan. Ya. Untuk dua huruf ini dia punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir. Sifatnya huruf apa? Huruf apa aja tuh yang punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir nafas? Ada dua huruf, apa? Huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Ya. Nah, oke, sekarang kita fokus ke huruf kaf karena dalam ayat huruf kaf yang sedang kita bahas. Yang huruf kaf yang ada di sini bukan huruf ta. Oke, huruf kaf ini dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Tapi apa? Oke, perhatikan. Nih, perhatikan baik-baik. Tuh. Huruf kaf dia punya sifat namanya hams. Tapi bukan mengalir nafas. Dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Dengan huruf ta. Kenapa Bang berbeda dengan huruf sin misalnya? Huruf sin tuh, dia punya sifat hams tapi dia mengalir nafas, Bang. Sasi subas itu dia mengalir nafas. Atau misalnya huruf apa? Misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil. Nih, huruf H kecil dia punya sifat hams, Bang, tapi kenapa dia mengalir nafas? Ha, hi, hu, bah. Nah, tapi kenapa untuk huruf kaf dan ta ya, dia hanya berupa percikan nafas? Kenapa beda-beda? Bukankah namanya sama hams? Oke, perhatikan. Kita bahas dulu yang basicnya teman-teman sekalian. Basicnya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia sifatnya namanya hams, itu mengalir nafas. Oke, kenapa dia bisa mengalir nafas? Dia mengalir nafas karena pasti dari segi suaranya dia akan disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Tuh. Ya, kalau dia mengalir nafas, kadar nafasnya mengalir pada sifat hamsnya, pasti dia disandingkan dengan sifat mengalir suara yaitu rokhwah. Ya, oke. Contoh misalnya huruf sin tadi, nih huruf sin tuh, dia kenapa mengalir nafas? Pasti disandingkan dengan sifat rokhwah mengalir suara. Pasti teman-teman. Ya, nah contohnya huruf sin, huruf H kecil, ya.
Dia mengalir nafas kan? Kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat mengalir suara. Dan sifat mengalir suara dan mengalir nafas itu akan keluar beriringan. Kalau dia mengalir nafas pasti mengalir suara di saat yang sama. Kalau dia mengalir suara pasti di saat yang sama dia akan mengalirkan nafas. Kalau punya sifat hams. Contoh, huruf sin. Sin kita bocori nafasnya. Ketika bocor nafasnya suaranya ikut mengalir. Ya atau tidak? Tuh, beriringan rokhwah dan hams mengalir nafas dan mengalir suara di saat yang sama itu pasti mengalir dengan beriringan bersamaan. Enggak mengalir suara dulu baru mengalir nafas, enggak bareng. Hak kecil misalnya. Ketika bisikannya keluar, ketika nafasnya keluar, suaranya pun ikut mengalir. Terdengar ya? Nah, itu sifat rokhwah dan sifat hams. Hams yang dia mengalir nafas itu disandingkan pasti dengan sifat yang namanya rokhwah. Oke? Jelas? Nah, sekarang kenapa kalau huruf kaf ya? Kenapa kalau huruf kaf? Nah, kenapa kalau huruf kaf dia percikan nafas? Padahal kan sama hams. Nah, kenapa dia hanya berupa percikan nafas? Karena huruf kaf ini dari segi suara dia tertahan. Disandingkannya dengan sifat syiddah. Kalau dia bersandingannya dengan sifat rokhwah, dia nggak akan percikan nafas. Tapi sayangnya huruf kaf itu sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Gitu teman-teman. Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Sahabat yang saya cintai semua karena Allah, ya, oke, baik, ya, paham ya, oke. Nah, sekarang kalau huruf kaf, nah kalau misalnya hamsnya bersandingan dengan sifat syiddah, karena tertahan suaranya, akhirnya sifat hams ini yang harusnya mengalir jadi ikut mampet sedikit, jadi percikan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi sifat hams dan rokhwa mengalir suara dengan mengalir nafas kan beriringan ya. Mana tadi ya? Contoh, misalnya tadi huruf sin. Nih, kalau sifat hams dan rokhwa dia dua-duanya ngalir bareng kan? Mengalir suara satu paket dengan mengalir nafas. Mengalir nafas satu paket dengan mengalir suara. Gitu ya. Sa si su gitu kan. Nah, tapi kalau dia percikan nafas, perhatikan. Mana? Nah, ini ya. Nah, percikan nafas biasanya dia tertahan dulu ya, baru keluar percikannya. Syiddah dulu, ak dulu baru keluar percikannya. Nah, gitu. Jadi contohnya pada saat kita melafalkan kalimat takbir. Allahu ak. Nah, berhenti dulu kan, baru nya keluar. Allahu akbar. Akbar, ak dulu baru ak dulu baru. Jadi tahan dulu dia nggak. Kalau suara dan nafasnya bareng jadi bunyinya begitu. Nah, jadi begitu. Jadi malah kayak huruf kho. Kalau kho dia mengalir suara, mengalir nafas. Nah, kalau huruf kaf enggak. Ak dulu baru ke-nya itu keluar. Ak baru ke-nya keluar. Jadi di awal tuh dia nahan dulu suara baru dipercikan gitu. Oke, paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Coba ya. Oke, kita lihat ya sekarang yang sudah support live ini berapa banyak. Tadi yang share sudah ada 200 kali. Kita lihat berapa banyak yang sudah berkenan untuk tap-tap layar. Tap-tap layar itu berpengaruh untuk algoritma TikTok. Kalau teman-teman rasa konten-konten seperti ini, ya, konten-konten ngaji, konten-konten kajian, tilawah, murotal, ya, itu perlu untuk akhirnya mendapatkan atensi lebih banyak dari orang-orang lain. Teman-teman sama-sama bergerak. Tap-tap layar teman-teman itu mengundang algoritma TikTok membaca live ini. Gitu. Ya. Oke. Kalau teman-teman rasa konten-konten seperti ini perlu untuk akhirnya ada disebar. Kalau nggak perlu nggak usah, gitu aja. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi itu huruf kaf itu dia sifatnya percikan nafas saja. Ka, ki, ku. Jangan sampai lebih dari kadar percikan. Kalau dia lebih dari kadar percikan, maka dia disebutnya takaluf. Takaluf itu apa? Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi.
Jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kepada praktek bacaannya. Nah, maka kita percikan bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja ya. Oke. Nah, coba kita praktekkan. Aduh, sebentar ya teman-teman ya. Ini kita buka ini dulu deh. Pakai mindset jadi kurang enak. Nah, ini buka ini dulu. Bentar ya. Duduk. Nah, dan pakai mindset gak enak. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, ya, jadi jangan sampai mengalir nafas, dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Wa nuyassiruka ka, tidak ka. Salah kalau begitu. Oke. Baik. Nah, oke, ada yang lupa belum kita bahas. Perhatikan. Kita sudah tahu ya bahwasannya huruf kaf itu dia dipercikan nafasnya, ya. Tapi masih banyak di antara kita ya, siapa yang masih kebingungan kenapa huruf kaf ini ya kadar percikan nafasnya lebih terasa ketika kaf dalam kondisi sukun. Tapi ketika kaf dalam kondisi berharokat, si percikan nafasnya kurang terasa. Pasti teman-teman akan merasakan seperti itu biasanya. Kalau teman-teman kenapa sih huruf kaf itu si percikan nafasnya lebih terasa kalau misalnya huruf kafnya dalam kondisi sukun dibanding ketika dia berharokat. Kenapa? Karena bukan berarti nggak ada percikan nafasnya ketika berharokat. Tapi ketika berharokat itu kurang terasa. Kenapa? Karena harokat itu kan memunculkan bunyi A, bunyi I atau bunyi O. Bunyi A, bunyi I atau bunyi U. Nah, sebenarnya di awal sebelum kita mengeluarkan harokat A, I, U-nya, itu dia ada percikannya dulu. Baru muncul. Nah, percikan nafasnya itu seolah tidak ada atau kurang terasa. Seolah tidak ada atau kurang terasa. Kenapa? Karena apa? Karena kehalangin sama bunyi vokal A, I, U-nya. Contoh. Nah, di awal tuh begitu dulu. Baru keluar vokal A-nya. Jadi di awal itu dia ada nya dulu, cuman kehalangin sama bunyi vokal A yang dilafalkan, yang keluar. Ki. Kerasa nggak ada percikan nafas di sana? Ya. Ku. Ada nggak? Kedengeran nggak? Ada sebenarnya, jadi bukan nggak ada, cuman terhalangi oleh bunyi vokal A, I, U. Jadinya seolah gak kedengeran. Kalau ketika huruf kaf dalam kondisi sukun tuh kan tidak mengeluarkan bunyi vokal, makanya kedengeran banget percikan nafasnya. Pasti terlebih terdengar. Kenapa? Karena setelah percikan nafasnya itu nggak keluar bunyi vokal A, I, U karena dia dalam kondisi sukun gitu. Jadi dalam kondisi berharokat pun kaf itu ada. Ka, ki, ku, ada percikan nafasnya. Ya, gitu. Oke, ada cuman susah menirukannya. Ya apa-apa, sedikit-sedikit ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Wa nuyassiruka, tetap ada percikan nafasnya tanpa berlebihan. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, huruf kaf di sini dia berharokat baris atas ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A basicnya. Basicnya itu dengan vokal A. Ya. Oke, maka huruf kaf di sini tidak kita baca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh atau baris bawah. Lalu huruf kaf di sini nggak kita baca dengan vokal U. Ya, kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Oke. Tapi huruf kaf di sini dia mesti dibaca dengan vokal A. Kenapa? Masya Allah ya. Dia dibaca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat fathah baris atas. Ya, fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Coba ya. Jelas.
Faham, 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 faham. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu vokalnya adalah vokal A, oke, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Nah, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Baik. Oh, emang kalau misalnya dia huruf yang tebal ketika fathah bunyinya bukan bunyi vokal A. Oke. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal ketika fathah bunyinya tidak akan condong ke vokal A. Tapi bunyinya akan condong ke vokal O. Ya, akan condong ke vokal O. Contohnya apa? Contohnya so, huruf sod. Ketika dia berharokat fathah, dia kan nggak dibaca sa, tapi dia dibaca so. Apalagi misalnya huruf bod. Huruf bod ketika dia berharokat baris atas kan nggak dibaca ba, tapi dia dibaca bo. Apalagi ya banyak macamnya ya. Pokoknya ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal O, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, atau huruf yang sedang dibaca tebal. Jelas? Jelas? Paham? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berarti di sini huruf kaf kan dia vokalnya A, bukan vokal O. Berarti huruf kaf termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Nah, sekarang udah tahu nih, oh harokatnya harokat fathah. Oh, dia dibaca dengan vokal A, berarti termasuk ke dalam huruf yang tipis. Bagaimana cara untuk menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia adalah huruf tipis? Maka yang pertama teman-teman harus sempurnakan fathahnya dan teman-teman sempurnakan atau jaga kadar tipisnya. Caranya bagaimana? Nah, caranya ya kita lafalkan ya istilahnya dengan cara BMSS. Oke. Apa itu BM? Apa itu SS? BM artinya adalah buka mulut. Ya, buka mulut. SS artinya apa? SS artinya adalah sambil senyum. Oke, ya nanti kita jelaskan yang sambil senyum itu maksudnya bagaimana. Oke, sekarang huruf hijaiyah apapun ya, mau dia huruf tebal kek, mau dia huruf tipis kek, ketika dia berharokat fathah, dia mesti dibaca buka mulut. Ya, harus dibaca dengan cara buka mulut. Banyak di antara kita ketika melafalkan huruf berharokat fathah, ketika vokal A dia dibaca cuma mingkem-mingkem doang. Ketika fathah vokal A dia mingkem-mingkem, ya dia kurang buka mulutnya. Ketika vokalnya vokal O dia monyong. Contoh, perhatikan. Contoh ya, kalau teman-teman melafalkannya seperti ini, perhatikan. Perhatikan vokal A dan vokal O yang ini kurang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah contoh bacaan yang dia kurang sempurna. Kenapa? Karena fathahnya nggak sempurna. Vokal A-nya dia mingkem-mingkem, bahkan vokal O-nya kadang-kadang monyong. Maka harus tersempurnakan. Vokal A itu disempurnakan dengan cara wal maftuhu bil fathi fham. Sempurnanya harokat fathah itu dengan membuka mulut. Nah, contoh yang insya Allah lebih tepat, perhatikan. Vokal A, vokal O-nya dia nggak ada yang mingkem, dia nggak ada yang monyong, dua-duanya dia buka mulut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan mulutnya ketika A dan O ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nggak yang monyong-monyong? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalau teman-teman ngajinya masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus jelaskan ya. Oke. Nah, sempurnanya harokat fathah itu dengan membuka mulut. Ya, jadi buka mulutnya. Nah, tapi buka mulutnya kalau dia hurufnya tipis, dia disandingkan atau dia diiringi dengan sambil senyum. Kenapa? Karena fathahnya tipis. Biar kadar, jadi fathahnya bukan hanya sekedar fathah buka mulut saja. Ya, tapi dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Nah, perhatikan. Huruf tipis itu akan ada dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Ya. Ada dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Ya. Apa tuh? Nama sifatnya adalah istifal dan infitah. Ada yang gini-gini langsung blok aja. Yang gini-gini langsung blok aja. Ya, mengganggu ketentraman. Ya. Diblok aja langsung dan dibisukan. Diblok langsung dan dibisukan. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, biar tetap kondusif pembahasan kita, ya. Oke. Nah, jadi huruf tipis itu akan ada dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Apa nama sifatnya? Yang pertama disebut dengan istifal, yang kedua disebut dengan infitah. Apa itu istifal? Istifal itu pangkal lidah tidak diangkat. Kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, ini pangkal lidah tuh bagian ini. Lidah terdalam kita. Huruf tipis itu dia tidak diangkat ke atas. Huruf tipis itu dia terhampar di bawah. Ya, terhampar di bawah, relax. Nah, emang kalau pangkal lidahnya naik ke atas seperti ini kenapa? Kalau pangkal lidahnya naik, ini punyanya huruf tebal. Nah, huruf tebal ketika fathah, kenapa dia dibacanya tidak vokal A, tapi yang kita dengar justru dia condong ke vokal O. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik. Ketika pangkal lidah naik, teman-teman lafalkan vokal A, yang keluar tidak akan vokal A. Tapi yang keluar adalah vokal O pasti. Cobain aja, teman-teman angkat pangkal lidah dan niatkan keluarkan vokal A, keluarnya pasti nggak akan vokal A, tapi condong ke vokal O. Contoh, perhatikan. Misalnya, ya, kita melafalkan huruf sa, 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 ya, sa. Pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan A. Sa, sa, sa. Tapi ketika kita angkat pangkal lidah, maka bunyinya seperti ini. Yang asalnya sa menjadi su, 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 su. Yang asalnya sa menjadi su, 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 su. Padahal bibirnya sama. Ya, nggak jadi monyong. Perhatikan nampak sampingnya. Sa, 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 sa. Sekarang kita angkat pangkal lidah. Sa, su, 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 su. Oke? Paham ya? Gitu. Jadi kembali lagi. Jadi kalau dia pangkal lidahnya naik, berarti itu dia huruf tebal. Nah, yang sekarang kita bahas adalah huruf kaf, dia huruf tipis. Maka ketika dia huruf tipis dia nggak naik, tapi pangkal lidahnya dia relax. Ya, terhampar. Oke? Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya huruf tipis selain dia punya sifat yang disebut dengan istifal, dia punya sifat namanya adalah infitah. Infitah itu artinya adalah aula mulut terbuka atau rongga mulut terbuka. Jadi karena dominan lidah terhampar di bawah, ya. Nah, jadi nggak naik lidahnya, tapi terhampar di bawah sehingga antara lidah dengan langit-langit di atasnya itu ada jarak. Karena ada jarak, terbuka ruang, rongga mulutnya terbuka, aula mulutnya terbuka lah. Itu yang disebut dengan infitah. Oke?
Nah, dua sifat ini, istifal dan infitah, itu harus selalu menyertai huruf apa? Huruf tipis. Nah, kita ibaratkan sambil seolah tersenyum, itu biasanya dua sifat tadi lebih tersempurnakan. Makanya buka mulut sambil senyum. Oke, sekarang kita buktikan. Misalnya huruf kafnya, kita lafalkan hanya buka mulut saja, tanpa disertai dengan sedikit senyum. Maka bunyinya akan seperti ini. Perhatikan. Ka, 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 ka. Sekarang kita coba lafalkan sambil senyum. Yang asalnya ka, ka. Sekarang kita lafalkan sambil senyum. Yang asalnya ka menjadi ka, 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 ka. Wa nuyassiruka. Jadi bukan wa nuyassiruka. Ka. Ini kurang sempurna tipisnya. Ya. Maka senyumin sedikit. Ka. Jadi titik poinnya bukan di senyum sebenarnya. Senyum ini sebagai penganalogian atau agar kita bisa memancing sifat istifa dan invitanya sempurna. Jadi patokannya di sifat istifa dan invita, cuman kita analogikan agar lebih mudah atas izin Allah. Yang asalnya ka menjadi ka, yang asalnya ka menjadi ka. Bisa dibedakan atau tidak sama teman-teman? Hams sudah dijelaskan ya, pembahasan hams tadi di awal sudah dijelaskan. Ini sekarang kita sedang bahas tebal tipisnya. Paham sampai sini? Ya. Oke. Ya. Teman-teman, nih perhatiin ya. Kalau teman-teman merasa di sini ada penyampaian yang berbeda dengan teman-teman, yang teman-teman anggap salah, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau mengkoreksi silahkan. Tapi tunjukkan dong adab yang terbaik. Berani bilang salah berarti teman-teman tahu. Berarti teman-teman punya ilmu. Iya. Tapi masa ilmu nggak pakai adab? Seperti yang tadi, ya. Kita nggak akan main-main. Ya, tapi tadi siapa namakunya? Pancarobah. Ya, nama nggak jelas, namanya siapa? Ya. Bilang salah, oke, apa salahnya? Tiba-tiba ngomong, apa tadi ya dengan bahasa yang tidak baik? Kita nggak akan ragu untuk masuk blokir dan bisukan. Ya. Oke? Gitu. Ya, banyak hari ini yang dia punya keilmuan, tapi tidak dengan adab terbaiknya. Makanya ilmu itu banyak orang pintar, tapi tidak semua membawa kebaikan. Tidak semua membawa kebermanfaatan dari keilmuannya. Ya, jangan seperti itu teman-teman. Teman-teman belajar di sini, kalau ada yang saya bilang salah, ya, dalam majelis ini jangan dulu dibawa ke yang lain. Karena siapa tahu ada yang memang dia belajar dengan pendapat yang berbeda. Semakin belajar, jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain. Kita belajar itu bukan menjadi kaca pembesar untuk melihat kesalahan kekurangan orang lain. Kita belajar untuk menjadi cermin bagi diri kita. Bukan jadi seorang yang sok tahu. Bukan menjadi seorang yang sok pinter. Bukan. Ya. Oke. Itu ya. Penting teman-teman. Ya, ini sebagai bahan contoh bahwasanya tidak semua ilmu itu menghantarkan orang menjadi memberikan dampak manfaat, bahkan adab, akhlak. Enggak semua. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjutkan. Wa nuyassiruka. Gitu ya. Jadi dia dibaca tipis. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, ya. Sip. Kita lanjutkan. Sip. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Teman-teman, ini huruf apa ya? Huruf yang saya blok dengan warna hijau. Oke. Ini namanya adalah huruf lam. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf lam. Nama aslinya. Bang, kenapa sih selalu dibahas nama asli hurufnya? Karena gini teman-teman. Jadi dalam membaca Quran nanti ada yang disebut dengan ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar itu isinya dalamnya ada huruf-huruf muqoto'ah. Ya. Huruf-huruf muqoto'ah. Huruf-huruf muqoto'ah itu adalah huruf-huruf yang dibaca dengan nama aslinya. Biasanya ayat-ayat fawatihus suwar ini ada di awal surah. Ayat pertama. Contohnya apa? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Surah Al-Baqarah. Kita kan nggak baca alama. Tidak dibaca seperti itu kan? Tapi dia dibaca alif lam mim. Itu
Makanya penting sekali kita mengetahui nama asli dari huruf. Makanya jangan aneh ya. Kalau nanti saya tanya, ini nama asli hurufnya apa? Contoh di surah Al-Qalam atau surah Maryam. Ya, itu kan kalau kita nggak tahu nama aslinya kita akan baca kahaya asu. Padahal kan kaf ha ya ain sad. Nah, gitu. Makanya kita bahas. Oke, biar teman-teman nanti yang mungkin belum tahu, misalnya teman-teman nggak kaget, "Ih, ini kok bacanya kok nggak alama gitu ya, tapi alif lam mim." Nah, begitu. Biar tahu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi ini namanya huruf lam. Jangan sampai ada yang bilang huruf la ya. Oke, lanjut. Nah, huruf lam ini apakah dia dilafalkan betul-betul serupa dengan huruf L? Ya. Apakah lam ini adalah apa? Pelafalannya seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Sebenarnya jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Cuman dominan kita menyamakan lam dengan L, maka bisa jadi salah atau kurang sempurna. Ya. Nah, jadi emang apa bedanya huruf lam dengan huruf L alfabet? Oke. Jadi sebelumnya buat teman-teman saya ingin mengingatkan. Kalau teman-teman punya Al-Qur'an yang ada fitur transliterasi Latin, ya, boleh. Bagus. Tapi ingat ya, jangan cuman yang dibaca Latinnya aja. Gitu. Ya, saya juga banyak kok kerjasama dengan beberapa penerbit yang dia fitur Qur'annya Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid gitu ya, panjang pendeknya udah sesuai. Bagus, itu tuh bagus banget. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar, buat sahabat kita yang mualaf itu bagus banget, seriusan. Tapi buat teman-teman yang sudah bisa nih, udah biasa nih baca Latinnya, nah mulai di-upgrade ya, karena hakikat membaca Quran bukan baca Latin. Kenapa? Karena tidak semua huruf Latin itu, huruf abjad alfabet itu mewakilkan pelafalan, hakikat pelafalan dari huruf hijaiyahnya. Oke, nah contohnya huruf lam dengan huruf L. Biasanya, ini nggak semua, tapi biasanya teman-teman orang-orang yang melafalkan huruf L pada abjad alfabet itu hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja seperti ini. Awa, 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 awa. Kelihatan nggak? Biasanya di antara kita, ya, itu melafalkan huruf L itu hanya bagian ujung akhir lidah saja. Awa. Sedangkan kalau teman-teman menyamakan huruf lam, pelafalannya dengan huruf L seperti tadi, maka itu berbeda. Huruf lam itu punya makhraj. Ingat ya, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhraj. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu ya punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, huruf lam dilafalkan dari mana? Ya, huruf lam itu dilafalkan dari walamu adnaha limuntahaha. Yang artinya lam itu bukan dilafalkan betul-betul dari ujung lidah. Ujung lidahnya aja. Ya, oke, perhatikan. Nih, kita ibaratkan ini adalah lidah. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu artinya samping lidah. Tepi lidah itu artinya adalah samping lidah atau sisi lidah. Ya. Nah, lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan, lalu tepi lidah bagian depan yang kiri. Bukan seluruh samping lidahnya, bukan. Tepi lidah depan yang kanan dan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, dan sedikit permukaan lidah, ujung lidahnya nih dia diarahkan ke langit-langit. Sret, sret, sret. Maka ketika kita lafalkan alladzi, 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 bedakan kalau kita melafalkan huruf L. Alladzi, sekolah, la. Kalau lam, la, la. Alladzina, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Kalau L, alhamdulillahi. Bisa dibedakan atau tidak? Ayo, coba, bisa dibedakan atau tidak? Ya, baik. Ya, paham? Baik, sebelum saya lanjutkan, waktu kita tersisa tinggal 10 menit lagi. Manfaatkan buat teman-teman yang ngerasa konten-konten ngaji seperti ini, konten tilawah, konten pengajian, konten tausiah. Kalau teman-teman rasa konten-konten ngaji ini perlu teman-teman viralkan, perlu teman-teman, perlu banyak orang yang tahu, bantu sebarkan, bantu syiarkan, karena pahalanya buat teman-teman juga.
Karena pahala jariahnya buat teman-teman juga. Kalau teman-teman merasa itu menggiurkan. Ya, kalau enggak usah. Silakan ambil peran, ambil jatahnya masing-masing untuk mendapatkan pahala jariah. Silakan. Ya. Oke. Di-share ke grupnya, di-share ke statusnya, mangga silakan dan enggak perlu ragu. Ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini huruf lam ya dilafalkan ya, bukan betul-betul persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet. Misalnya oi enggak ya? La li enggak ya? Oke, lanjut lagi. Oke. Terakhir. Lamnya dia berharokat baris bawah, teman-teman sekalian, ya. Nah, alhamdulillah teman minta petunjuk saya caranya ikut ngaji di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, di sini kita semua sama-sama belajar. Ya, kalau saya ada yang salah nggak apa-apa, dikoreksi. Tapi adabnya mana? Ya, ngoreksi. Tapi adabnya tidak tunjukkan adab terbaik. Oh udah, ya, gitu. Kalau sudah menunjukkan adab yang tidak baik, percuma ilmu kita. Sayang ilmu kita. Ya, adab itu penting. Ulama-ulama itu lebih lama belajar ilmu adabnya dulu dibanding keilmuannya sendiri. Kenapa? Ini menggambarkan banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak dengan adab terbaiknya. Ya. Oke. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya adalah harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh, ya. Saya izin tulis di bawahnya. Namanya adalah Masya Allah. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka lamnya dibaca li. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat kasroh? Saya ingatkan ya, teman-teman, basic harokat dalam tajwid ada berapa? Basic harokat dalam tajwid ada berapa? Basic harokat dalam tajwid ada berapa? Basic harokat dalam tajwid itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, fathah. Yang kedua, kasroh. Yang ketiga, dhammah. Basic harokat dalam tajwid itu ada 3. Nah, setiap harokat itu baik fathah, dhammah, kasroh itu punya cara pelafalan untuk menyempurnakannya masing-masing. Punya titik sempurnanya masing-masing. Ya, nama kaidahnya disebut dengan apa? Nama kaidahnya, maaf ya, kita persiapkan dulu. Nama kaidahnya disebut dengan apa? Disebut dengan, Masya Allah, disebut dengan itmamul harokat. Kelihatan di atas? Itmamul harokat. Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kenapa kesempurnaan harokat ini penting untuk kita pelajari? Agar apa? Lihat di atas. Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh ya, sekali lagi. Bacaan yang dia tidak tersempurnakan pelafalan itmamul harokatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada mungkin di antara teman-teman yang ngajinya seperti itu? Atau pernah mendengarkan yang begitu? Ada? Ada nggak? Coba kita lihat dulu. Ya, pernah nggak teman-teman ngedengerin yang ngajinya kayak begitu? Ada. Ya. Nah, itu kurang sempurna. Harusnya jelas mana kasroh, mana fathah, mana dhammah. Contoh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya teman-teman nadanya sama kayak tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dengan nada apapun tapi jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap jelas, jangan sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jelaskan a i u-nya. Ya. Oke, lanjut. Nah, maka penting sekali kita mempelajari apa? Itmamul harokat nih. Ya, penting sekali ya. Oke, agar ngaji kita jelas. Ya. Oke. Baik, sekarang balik lagi, apa kita mau bahas apa tadi? Oh, harokatnya sekarang harokatnya adalah harokat kasroh. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL? Nah, kita tulis dulu ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara RRB ATL. RRB rendahkan rahang bawah, ATL ayam tulang lunak, bukan. Angkat tengah lidah. Ya, angkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita plus angkat tengah lidah kita ke arah atas. Ya, oke. Nah, jadi lapar Ustadz, salah sebut. ATL itu angkat tengah lidah maksudnya. Oke, yang pertama rendahkan rahang bawah. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan merendahkan rahang bawah kita. Terlihat visualisasinya dari bibir bawah atau dagu kita yang menurun ke arah bawah. Contoh, I, B, mau huruf tebal, mau huruf tipis sama, rendahkan rahang bawah. I, B, T, S, D, P, V, W, dan yang lainnya. Wi, sama semua, rendahkan rahang bawah. Dan tak cukup hanya kita merendahkan rahang bawah saja, tapi sempurnanya harokat kasroh itu dengan harus dilafalkan dengan cara mengangkat tengah lidah kita ke arah langit-langit. Challenge-nya sekarang kita lagi membahas huruf lam berharokat kasroh. Tantangan dari saya untuk teman-teman yang hadir pada room ini siang ini, lafalkan lam berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya jangan diangkat. Lafalkan sekarang. Lalu komen di kolom komentar yang keluar vokal apa pada lamnya. Ayo silakan dicoba. Ya. Oke. Coba dilafalkan. Yang keluar vokal apa? Yang keluar vokal le. Coba deh teman-teman lafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasroh tapi tengah lidahnya nggak diangkat. Bunyi vokalnya pasti nggak akan i, saya jamin. Le, se, jadi begitu. Nah, itu keliru. Siapa yang baca begitu? Banyak anak-anak TPA TPQ. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa begitu? Karena tidak diangkat tengah lidahnya. Atau misalnya yang talaki biasanya setiap pagi dan malam, kalau kita live malam itu ada talaki, banyak yang baca begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya harokat kasroh untuk yang dewasa itu vokal i-nya kurang jelas kalau misalnya setelahnya adalah huruf tebal. Contohnya pada basmalah, hirro dan nirro yang harusnya kita baca jelas hirro, nirro, hirro, nirro. Banyak kita melafalkannya hirro, nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak jelas ya. Jelaskan vokal i-nya, angkat tengah lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Baik, sekarang kita lafalkan dulu bareng-bareng. Nanti sisanya semoga nanti malam kita bisa ketemu ya. Karena besok pada subuh kita libur dulu ya. Besok ada kegiatan soalnya paginya. Jadi nanti insya Allah malam kita lanjutkan lagi ya. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Oh teman-teman yang baru pertama kali gabung siapa di live ini? Boleh klik tombol ikuti warna merah dulu biar gak ketinggalan info terkait dengan live ini ya. Oke, kita baca bareng-bareng ayatnya ya. Setelah ini nanti kita belajar sedikit dari Al-Quran tajwid perbaris ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Wa nuyassiruka lil yusra. Pelan-pelan lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Sekali lagi.
wa nuyassiruka lil yusra. Oke, sekarang kita akan coba belajar ya. Oke, nah tadi beda tajwidnya sudah kita pelajari. Sekarang kita coba belajar dari Al-Quran tajwid perbaris ya. Kita buka random, kita baca 1-2 ayat saja karena mepet sholat asar nih ya di Bandung. Oke, kita coba baca ya. Nah ini nih, kita buka random. Nah, yang terbuka adalah halaman 377. Oke, halaman 377. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya. Oke. Nah, perhatikan. Kita baca ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Ya, nanti kita belajar dari tajwid perbarisnya di samping. Oke. An-Naml ayat 1 dan 2-nya saja kita coba baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kode X di sini di bagian bawahnya millahirro ya. Oke, millah ya. Millahi hirroh dan nirro. Ini ada hukum tajwid apa? Ada bahasan apa? Dibahas di sampingnya. Ya, tanda tasydid pada dikasih kode X tadi pada kalimat basmalah. Pada lafaz basmalah di sana terdapat 3 tanda tasydid. Tasydid artinya ialah tekanan. Tekanlah bunyi huruf setiap kali menyambung kepada huruf yang bertasydid, bukan tahan. Ini sering kita bahas dalam live kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tekan setiap menyambut huruf yang bertasydid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tosin. Nah, dikasih kode huruf H di kalimat tosin, ini dibahas di sampingnya. Tosin. Tuh, ini namanya tadi apa? Huruf-huruf muqatta'ah. Bacalah sesuai nama hurufnya dan panjangkan 2 harokat pada huruf yang berfathah tegak, yaitu huruf to. Lalu 6 harokat pada huruf yang bertanda alis ping. Tuh. Tosin. Tosin. Lanjut lagi ya. Mana? Nah, tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan, tajwid perbaris di sini kita akan coba belajar dari kode X. Kalimat di bawahnya alladzina. Setiap ada kode alfabetik di perbarisnya, berarti kalimat di bawahnya atau huruf di bawahnya atau tanda di bawahnya akan dibahas. Di sini ada kode huruf X pada kalimat alladzina. Yo, apa tuh maksudnya? Tuh, alladzina dikasih kode blok warna. Apa tuh? Membahas hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah wasol pada kalimat ini dibaca fathah atau a karena berupa alif lam. Alladzina. Kalau alif lam seperti ini, maka pasti hamzah wasol di sini dibaca tidak illadzi, tidak ulladzi, tapi alladzina, dibahas di setiap samping baris, di setiap barisnya. Yang terakhir di kalimat berikutnya, baris berikutnya, bil akhirati, pada kalimat bil akhirati pada penggalan a ada kode huruf e. Hukum tajwidnya apa di sini? Hukum tajwidnya adalah nih, tuh dikasih kode blok warna, itulah kode e tadi, mad badal. Apabila hamzah berharokat fathah tegak, maka panjangkanlah bacaan selama 2 harokat. Mad badal namanya. Bil akhirati. Tinggal kita praktekkan dalam bacaan. Bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim.